Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA SMA, materi teori asam dan basa. Yang pertama adalah teori asam dan basa menurut Arrhenius. 1. Asam menurut Arrhenius. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Asam didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+, bila dilarutkan dalam air. Contoh, asam klorida dalam air, HCl terurai menjadi H+ tambah Cl-. Ini disebut asam valensi 1 atau monoprotik. Asam nitrat dalam air, HNO3 terurai menjadi H+ menjadi NO3-. C. Asam sulfat dalam air, H2SO4 terurai menjadi 2H+ tambah SO42-. Disebut ini asam valensi 2 atau diprotik. Ion H+ hampir tidak bisa berdiri sendiri dalam larutan. Hal ini dikarenakan ion H+ merupakan ion dengan jari-jari ion yang sangat kecil. Oleh karena itu, ion H+ terikat pada suatu molekul air dan sebagai ion oxonium atau H3O+, sehingga reaksi yang benar adalah untuk senyawa asam di dalam air adalah sebagai berikut: Ha ditambah H2O menjadi H3O+ tambah A-. Maka HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl-. 1. Senyawa asam dan senyawa basa. A. Senyawa asam. Berdasarkan jumlah ion H+ yang dapat dilepas, senyawa asam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama asam monoprotik, yaitu senyawa asam yang dapat melepaskan satu ion H+, contoh HCl, HBr, HNO3, dan CH3COOH. 2. Asam poliprotik, yaitu asam yang dapat melepaskan lebih dari satu ion H+. Asam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam diprotik dan triprotik. Asam diprotik adalah asam yang dapat melepaskan dua ion H+, contoh H2SO4, H2CO3, dan H2S. Sedangkan asam triprotik adalah asam yang dapat melepaskan ion H+, contoh H3O, H3PO4, di mana di sini jumlahnya adalah 3 ion H+ yang dilepas. Berdasarkan kemampuan senyawa asam untuk bereaksi dengan air membentuk ion H+, senyawa asam dibedakan menjadi 1. Asam biner, yaitu asam yang mengandung unsur H dan ion non-logam lainnya atau hidrida logam, contoh HCl, HBr, dan HF. 2. Asam oksi, yaitu asam yang mengandung unsur H, O, dan unsur lainnya, contoh HNO3, H2SO4, dan HClO3. 3 adalah asam organik, yaitu asam yang tergolong senyawa organik, contoh CH3COOH dan HCOOH. 2. Selanjutnya adalah basa menurut Arrhenius. Basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau hidroksi, contoh natrium hidroksida dalam air, NaOH terionisasi menjadi Na+ tambah OH-. Gas amonia dalam air. Gas amonia tersebut akan bereaksi dengan air, setelah itu akan menghasilkan ion OH-. Kalium hidroksida dalam air, KOH terionisasi menjadi K+ tambah OH-. Ini disebut valensi 1 atau monoprotik. Lalu kalsium hidroksida dalam air, CaOH2 akan terionisasi menjadi Ca2+ tambah 2OH-. Disebut valensi 2 atau diprotik. Tidak semua senyawa dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksida, termasuk golongan basa, misalnya etil alkohol dan metil alkohol. Gugus hidroksil pada etil alkohol dan metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Teori ini tidak dapat
menjelaskan bahwa CO2 dalam air bersifat asam atau NH3 dalam air bersifat basa. Senyawa basa dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah gugus OH- yang dapat dilepas, yaitu basa monohidroksi dan polihidroksi. 1. Basa monohidroksi adalah senyawa basa yang dapat melepaskan satu ion OH-, contoh NaOH, KOH, dan NH4OH. 2. Basa polihidroksi adalah senyawa basa yang dapat melepaskan lebih dari satu ion OH-. Basa ini dapat dibagi menjadi basa dihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan dua ion OH-, contoh MgOH2 dan BaOH2. B. Basa trihidroksi adalah senyawa yang melepaskan 3 ion OH-, contoh FeOH3 dan AlOH3. B. Konsep asam basa Bronsted dan Lowry. Asam adalah senyawa yang dapat melepaskan proton atau H+ kepada senyawa lain, disebut juga donor proton. Sedangkan basa ialah senyawa yang menerima ion proton atau H+ dari senyawa lain, disebut juga akseptor proton. Dengan menggunakan konsep asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, maka dapat ditentukan suatu zat bersifat asam atau basa dengan melihat kemampuan zat tersebut dalam serah terima proton dalam larutan. Dalam hal ini pelarut tidak terbatas oleh pelarut air saja, tapi dapat berupa pelarut lain yang sering dijumpai di laboratorium, misalnya alkohol, amonia cair, dan ether. Contoh, HCl ditambah H2O menjadi H3O plus tambah Cl minus. HCl merupakan asam ke-1, maka basanya adalah Cl minus. Sedangkan asam kedua adalah H3O plus, maka basa duanya adalah H2O. CH3COH ditambah H2O menjadi CH3COO minus tambah H3O plus. CH3COOH itu disebut asam 1, sedangkan basa satunya adalah CH3COO minus. Sedangkan asam 2-nya adalah H3O plus dan basa 2-nya adalah H2O. HCl dan CH3COOH adalah asam karena dapat memberikan ion H+ atau proton kepada H2O. HCl dan CH3COOH disebut donor proton. 2. Basa polihidroksi adalah senyawa basa yang dapat melepaskan lebih dari satu ion OH-. Basa ini dapat dibagi menjadi basa dihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan dua ion OH-, contoh MgOH2 dan BaOH2. B. Basa trihidroksi adalah senyawa yang basa tersebut adalah basa konjugasi. H3O plus adalah asam konjugasi karena kelebihan proton dibanding zat asalnya. Pasangan HCl dan Cl- serta CH3COH dan CH3CO- disebut pasangan asam basa konjugasi. Secara umum, teori asam basa Bronsted-Lowry dalam reaksi berikut, asam 1 tambah basa 2 menjadi basa 1 tambah asam 2. Berikut pasangan asam basa konjugasinya. Jadi asam 1 dengan basa 1, asam 2 dengan basa 2. Ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Beberapa teori menurut Bronsted-Lowry. HNO3 tambah NH3 menjadi NO3 minus tambah NH4 plus. HCl tambah H2O menjadi Cl minus tambah H3O plus. HCl dan CH3COOH adalah asam karena dapat memberikan ion H+ atau proton kepada H2O. HCl dan CH3COOH disebut donor proton. 2. Basa polihidroksi adalah senyawa basa yang dapat melepaskan lebih dari satu ion OH-. Basa ini dapat dibagi menjadi basa dihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan dua ion OH-. Contoh MgOH2 dan BaOH2. Contoh
boron trifluorida dengan fluor. Fluor di sini dimaksud adalah ion fluor negatif. Bf3 bertindak sebagai asam, dapat menerima pasangan elektron dari F-. F- bertindak sebagai basa, dapat memberikan pasangan elektron pada Bf3.